Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11. Aku harap kau juga merindukan aku. Hampir 20 menit Bertrand di kamar mandi, lalu ia selesai dan memakai baju yang sudah disiapkan Nata. Apakah kamu tahu siapa keluarga yang sudah membuat putri kita menderita, Mas? Tanya Nata saat melihat suaminya berbaring di sebelahnya. Wicaksono. Balas Bertrand dengan lirih. Apa? Kaget Nata dan langsung ia terduduk dari tidurnya. Ia anak Wicaksono yang telah membuat putri kita menderita, tetapi dia sangat mencintainya. Balas Bertrand dengan sendu. Tadi aku bertemu dengannya, bahkan dia sama sekali seperti orang yang tidak punya masalah selain Wulan yang sedang sakit. Kata Bertrand kembali, aku harap putri kita bisa menemukan kebahagiaannya sendiri ya. Balas Nata dengan merebahkan kembali tubuhnya. Mereka tidak membahas masalah itu lagi, mereka diam sampai tertidur dengan lelapnya. Keesokan paginya, Mansion Hutomo sudah ramai dengan tangis kedua bayi yang ingin menyusu. Sedangkan Kinan ia sedang membersihkan dirinya karena sudah memandikan baby twins. Luci dan Rani sedang memasak untuk sarapan pagi, dan yang menjaga kedua babi tersebut tentu saja oma dan opanya. Kinan datang dengan tergesa dan langsung menyusui babi Rafa. Cup, sayang, Momi kan habis mandi dulu. Kata Kinan. Sedangkan Ardian dia sudah turun dan langsung saja ke ruang makan. Karena ia akan ada meeting penting, jadi ia akan meminta bekal makanan. Sayang. Panggil Ardian saat melihat Luci tengah menata makanan. Iya, Mas. Balas Luci. Tolong buat bekal untukku, karena aku akan berangkat soalnya ada meeting penting dengan klien di luar kota. Kata Ardian sambil meminum kopi yang disiapkan Luci. Sebentar. Balas Luci, lalu ia segera membuat bekalnya dan tak lupa dengan minumannya juga. Ini, Mas. Kata Luci sambil memberikan paper bag. Terima kasih, sayang. Balas Ardian dengan tersenyum. Hati-hati ya, Mas. Balas Luci dengan malu. Ardian mencium kening Luci dengan sayang. Rani yang kebetulan ada di sana hanya diam dengan wajah bahagianya. Dehem Rani dengan mengejek Luci. Cie, ada yang sedang jatuh cinta. Kata Rani dengan nada meledek. Ran, ih. Kata Luci dengan merajuk, sontak membuat Rani tertawa. Ah, aku akan panggil yang lainnya untuk sarapan. Kata Luci lalu pergi dari sana. Rani hanya menggelengkan kepalanya saja, ia juga membuat bekal untuk suaminya, karena ia akan menemani Ardian pergi. Bertrand, Nata dan Kinan datang dan langsung duduk di kursi masing-masing, sedangkan Bibi Yun menjaga baby twins. Mana Ardian? Tanya Bertrand. Dia ada meeting dengan klien luar kota tuan, jadi dia lebih pagi berangkat. Balas Luci dengan menunduk. Dehem Bertrand dan mereka langsung melanjutkan makannya. Hari yang ditunggu pun tiba.
Hari ini tepat hari pernikahan Ardian dan Luci. Tak banyak undangan yang disebar, hanya segelintir orang saja yang hadir. Kinan memakai dress brokat dipadukan dengan rok yang sangat cantik, tak lupa hijab yang selalu menghiasi kecantikannya. Kinan memilih memakai cadar karena ia yakin pasti banyak orang yang melihatnya. Sedangkan Twins, ia dijaga oleh Rani dan Bibi Yun di kamar hotel. Acara ijab kabul sudah selesai dan kini Luci resmi menjadi istri dari seorang Ardian Hutomo. Dilanjutkan dengan resepsi, Luci nampak cantik dengan gaun biru lautnya yang mengembang. Dan belahan dada yang tidak terlalu rendah sedangkan punggungnya terekspos jelas. Yang mana membuat Ardian kesal. Kinan tidak bergabung dengan orang tuanya, tetapi ia seolah tamu yang diundang pengantin wanita. Karena ia tidak mau ada yang tahu dulu dengan identitas yang aslinya. Sedangkan Pram ia sedang menatap kosong langit yang sedang menampakkan keindahannya dengan bertaburan bintang. Aku yakin aku akan menemukanmu Kinan. Maafkan aku, sungguh aku sangat mencintaimu dan anak kita. Gumam Pram dengan lirih. Aku harap kau juga merindukan aku seperti aku merindukanmu. Gumam Pram kembali. Lalu ia melangkahkan kakinya ke dalam untuk istirahat. Karena ia sangat lelah dengan pekerjaan dan keadaan yang menyiksa pikirannya. Pram merebahkan tubuhnya dan tak lama kemudian ia tertidur pulas. Kembali lagi ke negara P di mana acara pernikahan Ardian dan Luci berjalan dengan lancar sampai selesai. Luci dan Ardian pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Mandilah dahulu, kata Ardian setelah membantu membuka gaun yang dipakai Luci. Luci hanya tersenyum dan langsung ke kamar mandi. Sedangkan Ardian ia mandi di kamar mandi yang ada di kamar Kinan dan Babi Twins. Ardian masuk dan di kamar masih kosong, tandanya Luci belum selesai mandinya. Ardian merebahkan tubuhnya di kasur saiznya yang banyak sekali bunga mawar merah bertebaran. Keluarlah Luci dengan handuk yang hanya sebatas pahanya saja. Kau menggodaku sayang, kata Ardian dengan berjalan mendekati Luci. Gagah kok mas, aku lupa membawa baju gantinya, balas Luci dengan gugup. Ardian mendekati Luci lalu mencium pundak Luci yang terlihat sangat menggoda apalagi tengkuknya yang mulus bersih. Ardian membalikan Luci dan langsung saja melumat bibir tipis Luci dengan lembut. Luci hanya diam saja karena jujur ini ciuman pertamanya. Ardian sudah tak bisa menahan hasratnya lagi. Ia segera membopong tubuh Luci ke kasur saiznya. Lalu ia merebahkan tubuh Luci dengan hati-hati. Ia membuka handuk Luci dan sekarang ia melihat tubuh telanjang Luci yang sangat menggiurkan. Luci membuang wajahnya karena malu. Boleh sekarang? Tanya Ardian karena ia tidak akan memaksa jika Luci belum siap. Luci hanya mengangguk saja dengan nafas yang belum teratur. Erangan dan desahan memenuhi kamar yang kedap suara itu. Entah sampai berapa kali Ardian melakukan itu dengan Luci. Bahkan Luci sampai tergolek lemas tetapi Ardian belum juga selesai. Sampai pada akhirnya erangan Ardian yang panjang pertanda ia sudah selesai. Ardian ambruk di sisi tubuh Luci, lalu ia merengkuh tubuh istrinya sambil mencium kening Luci lama. Terima kasih sayang, kata Ardian dengan lirih.
Luci hanya mengangguk saja dan menyelusupkan kepalanya di dada bidang Ardian. Setelah itu mereka tertidur dengan pulasnya karena kelelahan. Pagi harinya Kinan bangun dengan mata sembabnya. Ia melihat kedua anaknya masih terlelap. "Mending aku mandi dulu," gumam Kinan. Setelah selesai mandi, Kinan langsung berpakaian karena kedua babinya sudah bangun. "Oh, anak Momi sudah bangun ternyata," kata Kinan sambil membawa Riva ke kamar mandi. Sedangkan babi Rafa ia masih bermain dengan mengemut tangannya. Setelah selesai memandikan kedua bayinya, Kinan langsung turun ke bawah. "Selamat pagi Bunda," kata Kinan sambil memeluk Nata. "Pagi kembali sayang, wah cucu Oma sudah tampan dan cantik ya," kata Nata sambil mencium pipi gembul cucunya. "Bunda tolong jaga twins ya, aku mau bantu Mbak Rani masak," kata Kinan. "Ya sudah sana, biar cucu gemas ini ayah dan bunda yang jaga," balas Betran yang baru saja tiba di bawah. Kinan hanya tersenyum lalu ia langsung ke dapur membantu Bibi Yun dan Rani. "Bibi, Mbak mau masak apa?" tanya Kinan yang baru saja tiba. "Kita akan masak nasi goreng seafood dan omelet saja Nona," balas Bibi Yun. "Ya udah aku yang akan masak nasi gorengnya, Mbak Rani bikin omeletnya dan Bibi bikin minumnya," kata Kinan membagi tugas. "Siap bos," balas Bibi dan Rani. Siang harinya Luci dan Ardian baru saja bangun karena perut mereka minta diisi. "Mas awas dulu, aku mau mandi," kata Luci sambil menyingkirkan tangan kekar suaminya. Balas Ardian dan ia menjauh dari tubuh Luci. Luci bangun dan melilitkan kembali handuk yang semalam ia pakai. Tetapi belum juga berjalan ia sudah mengaduh sakit. Sakit," kata Luci kembali duduk. "Sini biar aku gendong," kata Ardian dan langsung saja ia menggendong Luci ala bridal style. Setelah masuk ke kamar mandi, Luci diletakkan di kloset dahulu dan Ardian mengisi batuk dengan air hangat dan aromaterapi. Setelah penuh, Ardian membawa Luci ke dalam batuk dan alhasil mereka berdua berendam. Kinan sedang bersantai di balkon kamarnya dengan kedua bayinya. "Nak," panggil Nata saat masuk ke kamar Kinan. "Aku di balkon Bun," balas Kinan saat mendengar suara bundanya. "Sedang apa nak?" tanya Nata sambil duduk di sebelah Kinan. "Sedang bersantai saja Bun," balas Nata dengan tersenyum. "Apa kamu tidak ingin meneruskan sekolahmu nak?" tanya Nata dengan hati-hati. "Sejujurnya aku ingin Bun, aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi pembisnis seperti abang," balas Kinan dengan sendu. "Dan aku juga pernah ingin berkuliah di negara A di universitas ternama di dunia itu," kata Kinan dengan merebahkan kepalanya di pangkuan sang bunda. "Apakah jika bunda dan ayah mengizinkan, kamu mau nak?" tanya Nata. "Aku ingin Bun, tapi nanti setelah baby twins berumur 5 atau 6 bulan ya," balas Kinan dengan berbinar senang. "Baiklah nanti kita bicarakan lagi ya dengan ayah dan abang,"
kata Nata dengan tersenyum. Iya bun, balas Kinan. Kenapa cantik, haus ya? Kata Kinan sambil menggendong Riva karena ia haus, sedangkan sang bunda mengambil Rafa yang sudah bangun. Cucu Oma tampan sekali sih nak, kata Nata sambil mencubit pipi Rafa. Mereka larut dalam perbincangan ringan sambil menimang kedua babi Kinan. Sore hari, Luci dan Ardian baru sampai di mansion utama. Mereka datang pas orang rumah sedang berkumpul di ruang keluarga. Kinan yang melihat Luci dan Ardian berjalan ke arahnya pun langsung tersenyum. Wah, pengantin baru, kata Kinan dengan tertawa. Nak, kalian sudah datang, kata Nata sambil tertawa. Iya bun, balas Ardian, sedangkan Luci ia hanya mengangguk sambil tersenyum. Duduk sini kak, lihatlah jalan kau sudah seperti yang abis disunat, kata Kinan mengejek Luci dan langsung membuat Luci malu. Hahaha. Tawa Kinan pecah melihat wajah Luci yang memerah, sedangkan Ardian melotot tajam. Kinan, kata Betran. Hehehe, iya ayah, balas Kinan dengan cengengesan. Ah, sudahlah, aku masak dulu dengan Mbak Rani saja, pamit Kinan dengan segera karena ia melihat wajah kesal abangnya. Hei, kau mau kemana? Panggil Ardian saat melihat Kinan berlari. Sudahlah nak, kata Nata sambil tersenyum geli. Oh iya bunda ingin bicara sesuatu, kata Nata dengan serius. Ada bun? Tanya Ardian penasaran. Mungkin beberapa bulan lagi, bunda, ayah, Twins dan Kinan akan pindah ke negara A, kata Nata dengan serius. Loh kenapa bunda? Tanya Luci yang dari tadi hanya diam. Jadi Kinan akan meneruskan sekolahnya yang tertunda dan ia akan kuliah di sana. Jadi bunda dan ayah akan menemaninya. Nah, kamu di sini mengurus kantor pusat. Ayah akan mengurus kantor cabang di sana. Nanti Kinan juga akan turun tangan kalau sudah paham, jelas Betran dengan tegas. Bersambung.